Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita secara online. Walaupun kita berjauhan, tapi kita percaya urapan Allah turun di tengah-tengah kita manakala kita sungguh-sungguh buka hati untuk mendengar firman-Nya. Puji Tuhan, kita bersyukur ya ibu-ibu boleh ada sebagaimana kita ada dengan tubuh yang sehat. Kita percaya bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat penyertaan dan pemeliharaanmu, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan karena kekuatan dan gagah kami Bapa, tetapi semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kembali kami hendak mendengar lagi firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa membimbing dan mengajar kami bagaimana kami harus hidup di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami supaya kami layak dan berkenan ada di hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik ibu-ibu, kita akan buka di dalam Kejadian 24. Kejadian 24 ayatnya yang ke-1 kita baca. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abram kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-7 kita lompat di ayat yang ke-7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Di ayat yang ke-12, kita lompat di ayat yang ke-12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pelajari firman Tuhan ini, bagaimana Abraham menginginkan bahwa Ishak menikah atau mempunyai seorang istri yang bukan berasal dari Kanaan, tetapi dia menginginkan bahwa Ishak menikah dengan orang dari kampung halaman Abraham, sehingga dia memberi tanggung jawab ini kepada hambanya, ya, hambanya yang dikatakan hamba ini adalah hamba yang senior, hamba yang sudah setia, hamba yang begitu dipercaya oleh Abraham. Bahkan juga hamba ini adalah hamba yang menyaksikan bagaimana ketika Abraham meminta seorang keturunan yang dikatakan bahwa umurnya sudah lanjut, tetapi dia tidak memiliki keturunan,
mungkin hamba inilah yang akan menerima warisannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hamba yang setia ini, hamba yang dipercaya oleh Abraham ini adalah dikatakan hamba yang senior. Hamba yang sudah mengikuti Abraham sejak dari awal, ya, sejak dia belum memiliki anaknya Ishak. Jadi kesetiaan hamba ini sudah teruji, sehingga begitu Abraham mengasihi hamba ini dan percaya kepada hamba ini, sehingga dia mengutus hamba ini untuk pergi ke kampung halaman Abraham untuk mencarikan seorang wanita atau seorang istri untuk anaknya. Kalau kita lihat kita mundur di Kejadian 15. Siapakah hamba ini? Kejadian 15 ayatnya yang ke-1. Kejadian 15 ayatnya yang 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisnya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hamba yang dimaksud oleh Abraham itu adalah Eliezer, ya. Kembali kita ke Kejadian 24. Kejadian yang 24 di ayatnya yang ke-12. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abram, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Saudara, bahwa hamba Abraham ini, yaitu Eliezer, dia begitu mengasihi tuannya. Dia begitu peduli kepada tuannya. Sehingga dia mau melakukan apa saja untuk tuannya. Karena begitu dia setia kepada tuannya, ya. Dan bagi Abraham, kesetiaan hamba Tuhan, hamba Abraham ini Eliezer sudah teruji. Sudah puluhan tahun dia bersama-sama dan dia melakukan yang baik. Dia melayani dengan baik. Dia berbuat tingkah lakunya juga dengan baik, sehingga Abraham di saat-saat dia merindukan sesuatu untuk anaknya, tidak ada lain dia datang kepada Eliezer ini untuk menyampaikan keinginan hatinya bahwa dia ingin menikahkan anaknya Ishak dari orang-orang yang berada di kampung halamannya, atau dari sanak keluarganya atau kerabatnya yang berasal dari kampung halamannya, yaitu di Haran. Sehingga hamba Abraham ini, yaitu Eliezer, dia mengiyakan. Dia mau berbuat yang terbaik untuk tuannya. Dia tidak pernah menolak apa yang diminta oleh tuannya. Dia selalu setia dan dia selalu ada bersama-sama dengan tuannya. Sehingga sekalipun mungkin di dalam hatinya atau di dalam pikirannya untuk pergi ke kota atau ke kampung halaman yang sudah ditinggalkan begitu lama, bertahun-tahun, ya, pasti sudah banyak perubahan. Mungkin jalan ke sana pun, ya, dia mungkin juga bingung.
tetapi dia adalah orang yang setia, dia yang loyal kepada tuannya. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia mau mengambil tanggung jawab ini. Dia mau pergi ke kampung halaman daripada Abraham. Satu niat yang baik, sebab dia mau menyenangkan hati tuannya. Dia mau mendengar apa yang tuannya perintahkan, ya. Apa yang tuannya inginkan, dia mau melakukan itu. Sebab dia adalah hamba yang sudah teruji kesetiaannya. Sekalipun mungkin untuk menuju ke sana, dia mesti berpikir jalannya kemana, ya. Mungkin kalau zaman dulu belum ada Google Map. Tidak seperti sekarang ya, ada Google Map, ada Waze. Itu orang bisa diarahkan. Oh, kalau mau ke kampung halamannya ke Haran, lewat lurus, belok kiri, belok kanan, maju terus, seperti itu. Tetapi Eliezer ini, dia hanya ingat nasihat daripada tuannya Abraham, ya. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-7, nasihat apa? Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dia juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakku. Pengalaman inilah yang diberikan oleh Abraham kepada hambanya Eliezer. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan menuntun engkau. Sebagaimana ketika Abraham diminta oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim ke satu tanah yang dia belum tahu di mana tempatnya, tetapi dia taat, dia patuh untuk mengikuti apa perintah tuannya. Dan ini pun yang dilakukan oleh Eliezer, hamba daripada Abraham itu. Dan dia di ayat ke-12 lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Ya. Dia begitu mengasihi Tuhannya, sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan Allahku Abraham, Tuhan yang disembah oleh Abraham itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa, dan dia minta tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Dia memiliki hati yang begitu mengasihi akan tuannya, sehingga dia berjuang bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang diinginkan tuannya, yaitu satu niat yang sangat mulia. Satu niat yang baik di mana Abraham menginginkan anaknya untuk mendapatkan istri dari kampung halamannya atau dari sanak keluarganya atau keturunan mereka, ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh belajar di sini bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa kesetiaan itulah yang dilihat, ya. Apapun keadaan kita, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, tetap berkomitmen dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita adalah hidup yang berasal daripada Tuhan. Bahwa hidup kita ini hidup yang bersandar kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Eliezer. Dia melihat bahwa
tuannya itu sangat-sangat mengasihi dia. Dan tuannya itu sangat-sangat baik. Demikian juga hamba ini adalah hamba yang taat kepada tuannya. Sehingga saudara, bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, biarlah kita mau taat, mau patuh, mau setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan juga kepada hamba Tuhan sebagai gembala kita, yaitu kepada Bapak dan Ibu gembala kita. Ya, setiap pelajaran, pengajaran, didikan yang diberikan oleh Bapak Ibu gembala kita, biarlah kita senantiasa mau taat. Dia mengerti bagaimana kesetiaan saudara dan saya. Sehingga apapun keadaannya kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Ya, kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Kita tetap mengasihi, kita tetap mendoakan satu dengan yang lain. Kita mendoakan Bapak Ibu gembala kita. Kita mendoakan jemaat-jemaat. Kita mendoakan teman-teman kita untuk kita saling menopang satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga apa yang dilakukan oleh hamba Abraham ini, dia begitu setia dan berdoa khusus bagaimana untuk menyenangkan tuannya. Demikian juga saya dan saudara. Kita percaya bahwa hidup kita mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, siapa diri kita? Kita hanya adalah manusia yang lemah, ya. Kita belum sempurna, tetapi kalau kita setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana hamba Tuhan ini, hamba Abraham ini berkata, Tuhan Allahku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Ini kita boleh melihat ya di dalam hati hamba Abraham yang paling dalam, bahwa dia mengasihi tuannya. Sehingga dia mau berbuat sesuatu yang baik, ya. Apalagi keinginan daripada hamba Tuhan ini adalah satu keinginan yang baik dan mulia, bukan keinginan yang mau menjatuhkan atau keinginan yang jahat, tetapi keinginan yang baik, karena dia ingin memberikan anaknya satu pasangan atau pendamping yang berasal dari kampung halamannya, atau mendapatkan pendamping juga yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kesetiaan sebagaimana Tuhan adalah setia, dan biarlah kita pun setia. Di dalam 2 Samuel 22, kita lihat di sana. 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ya. Jadi Tuhan itu dia setia. Dia tahu kalau saudara dan saya setia. Dia tahu juga kalau saudara dan saya tidak setia. Sebab kesetiaan itu, saudara, seperti tadi saya mau katakan, itu diuji oleh waktu. Ya. Karena orang yang setia itu pasti setia, apalagi di dalam ibadah. Setia, saudara. Nggak maju mundur. Dia selalu ada, sebagaimana hamba Abraham ini. Selalu ada di samping tuannya. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Jadi orang yang setia itu terhadap firman, dia pasti tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sebab itu berhubungan dengan
takut akan Tuhan. Saudara, pengalaman saya kalau zaman dulu ya, dari awal sampai sekarang, kalau nggak beribadah itu rasanya kayak di hati itu kayak duk 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 atau nggak tenang. Ada sesuatu yang hilang. Tetapi ketika beribadah itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, kita dibangkitkan dan dikuatkan. Sebagaimana sudah beberapa lama kita tidak beribadah secara offline. Kemarin hari Minggu kita beribadah secara offline. Memang beda saudara, ketika kita memuji bersama-sama ya, hadirat Tuhan itu hadir, ada sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, itu memberikan kita satu kenikmatan, keindahan surgawi yang kita rasakan. Bukan berarti di rumah kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Sebab hadirat dan urapan Allah itu kita akan rasakan ketika kita membuka hati dan sungguh-sungguh membawa hati ini untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Artinya dimanapun kita berada, kalau kita adalah orang yang setia kepada Tuhan, kita akan selalu dekat kepada Tuhan. Kita akan selalu setia kepada Tuhan. Baik itu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sebab orang yang setia itu pasti penuh dengan firman. Karena firman itulah yang mengajar kita. Sekalipun banyak tekanan masalah, bisa saja itu membuat kita mungkin terseok-seok. Tetapi kembali ketika kita datang kepada Tuhan, berseru, maka Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan. Sehingga ujian dan pencobaan itu boleh berlalu karena kita mengandalkan Tuhan. Sebagaimana juga dengan hamba Eliezer ini. Dia setia kepada tuannya dan dia berjuang melakukan apa yang baik di mata tuannya. Dan ini sudah dibuktikan bagaimana dia mengikut Abraham dari muda sampai tua. Demikian juga saudara dan saya, biarlah kesetiaan itu tetap menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya, baik di dalam mengiring akan Tuhan dan di dalam pelayanan kita. Puji Tuhan, kita lihat di dalam Matius 25. Matius 25 ayatnya yang ke-21. Maka kata tuannya itu, kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita setia di dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebab di sini kita melihat bagaimana seorang pelayan atau seorang hamba yang menerima talenta, ya. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, semuanya dikerjakan dengan baik. Di ayat yang ke-14 kita lihat, masih di dalam Matius 25, sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi saudara, talenta yang diberikan kepada saudara dan saya di dalam kehidupan ini untuk melayani Tuhan berbeda-beda. Ada yang 5 talenta mungkin bisa dikerjakan semua. Ada yang mungkin 2 talenta dan dia mengerjakan. Ada yang cuma 1 talenta tetapi tidak dikembangkan. Hanya disimpan, didiamkan begitu saja. Sehingga itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bagi saudara dan saya, apapun talenta yang diberikan kepada Tuhan, untuk kita melakukan pelayanan kita yang dipercayakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus lewat Bapak Ibu Gembala kita, biarlah kita mau melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Melakukannya itu dengan sepenuh hati, bahkan dengan tulus hati. Sehingga orang yang melakukan sesuatu dengan tulus hati itu dia tidak melihat untung rugi, ya. Saya mau katakan dia tidak melihat untung rugi. Dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh dan dia akan mengerjakannya itu terus-menerus dengan setia. Tidak pamrih. Saudara, tidak pamrih. Dia akan melakukannya dengan setia. Inilah yang sudah menjadi kesaksian bagi Abraham terhadap Eliezer. Dia sudah setia melayani tuannya dan setia di dalam kehidupannya. Sehingga ketika tuannya memberikan tanggung jawab, tugas untuk mencari istri, dia melakukannya dengan setia. Bahkan dia berdoa sebab ada kasih di dalam kehidupannya. Dia begitu menyayangi tuannya. Saudara, bagi saudara dan saya, kita percaya bahwa kita pun mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan dia sudah lebih dulu melayani kita. Dan biarlah itu yang menjadi teladan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga pada saatnya nanti kita boleh menerima berkat itu. Tidak perlu melihat orang lain, saudara. Apa yang dikatakan orang lain, apapun itu. Kalau kita hidup setia dan taat kepada Tuhan. Dan waktu yang sudah menguji kehidupan saudara dan saya. Maka itulah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan itulah yang diperhitungkan juga oleh tuannya. Sehingga dia mempercayakan apa yang dia miliki. Ya. Sebagaimana Abraham dikatakan tadi bahwa Eliezer itu hambanya itu merupakan hamba yang senior, hamba yang sudah teruji, dipercayakan begitu banyak tanggung jawab. Demikian juga saudara dan saya. Tuhan mau bahwa kehidupan kita itu setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan patuh kepada pimpinan. Sehingga di ayat yang ke-20, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi kalau orang hamba yang jahat itu hamba tidak setia. Tidak setia dalam perkara kecil, tidak setia di dalam perkara yang besar. Dan dia tidak akan mungkin dipercayakan dengan berbagai macam tanggung jawab. Tetapi hamba yang setia kepada Tuhan,
maka Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang luar biasa, ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Betapa bahagianya saudara, ketika hari itu datang, di mana dikatakan Tuhan, masuklah bersama-sama dengan Tuhan. Sebab engkau sudah melakukan hal yang kecil dengan setia, bahkan juga engkau dipercayakan dengan tanggung jawab yang besar, dan engkau melakukannya juga dengan setia. Saudara, biarlah ini boleh menjadi pelajaran dan teladan buat kehidupan saudara dan saya, agar kita dibenarkan, diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, manakala kita tetap setia mengiring akan Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan di dalam Matius 24 kita mundur. Matius 24 ayatnya ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya, oleh orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Puji Tuhan, ya. Bagaimana kalau kita setia di dalam Tuhan, kita akan menikmati satu berkat yang luar biasa, yaitu berkat kemuliaan, di mana kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu saudara, janganlah kita melakukan hal-hal yang jahat, tetapi biarlah kita mau melakukan hal-hal yang baik. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih membuat kita tidak taat, mari saudara, kita bertobat dan datang kepada Tuhan, minta ampun. Minta ampun dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh dikatakan menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang taat kepada firman, orang-orang yang setia kepada Tuhan, ya, sehingga kita selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan kita, sebagaimana Eliezer itu selalu diperhitungkan oleh Abraham karena kasih setianya. Karena begitu dia setia mengiring akan tuannya. Dan ketika tuannya meminta sesuatu, dia pun akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena begitulah ketika kita setia kepada Tuhan. Sehingga kita akan melakukan apapun yang diberikan saudara dan saya, tugas-tugas yang diberikan, kita akan melakukannya itu bukan hanya untuk manusia, tetapi juga karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, mari kita lihat di dalam Kolose 3. Untuk kita, ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, yang paling pertama kita lihat adalah Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, jadi apapun dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita akan melakukan itu, melakukan dengan baik. Sebab kita di sini dikatakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita melakukan segenap hati itu adalah kita tidak melihat manusia, tetapi kita melihat Tuhan. Sebab Tuhan itu matanya selalu terbuka. Ya, dikatakan bahwa mata Tuhan itu tidak pernah tidur. Dia tahu apa yang kita lakukan. Siang dan malam, pagi, setiap saat Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu. Mungkin bisa menyembunyikan kepada manusia, tetapi terhadap Tuhan kita tidak bisa menyembunyikannya. Manusia itu bisa mengira-ngira. Manusia bisa berprediksi. Oh, mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu. Oh, ini begini, ya. Karena manusia itu seringkali ya bisa ada yang tulus, bisa ada yang tidak tulus. Tetapi kesetiaan itu di sini dikatakan sebagaimana hamba Abraham itu dia tulus hati. Dia tidak ada pamrih, ya. Tidak mencari keuntungan. Ada orang mencari keuntungan dengan situasi-situasi yang mungkin terjadi, mengambil keuntungan. Sehingga menyebarkan hal-hal yang jahat, yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan kebenaran. Tetapi di sini kita lihat ya, bagaimana kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan melakukan apapun juga itu, bukan karena melihat manusia, tetapi kita melihat kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah, bukan manusia di sini. Dikatakan bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Tuhan Yesuslah yang akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hidup kudus, hidup benar, hidup taat. Maka itulah yang akan kita terima. Berkat, yaitu keselamatan kekal bersama Tuhan. Saya kira itu tujuan kita ya. Seringkali kita sudah dengar hal itu. Dan biarlah itu tetap kita pelihara. Tetap kita hidup di dalam kebenaran itu. Puji Tuhan. Kita kembali di dalam Kejadian 24 tadi. Bagaimana ayatnya yang ke-12 ya. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia datang kepada tuannya Abraham, ya. Bahwa seperti tadi saya katakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Kita pun datang kepada Tuhan, apapun persoalan kehidupan saudara dan saya. Apapun yang akan kita kerjakan, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan sehingga apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan kita percaya bagaimana Abraham ini, dia mendengar nasihat daripada tuannya. Di ayat yang ke-7 tadi ya, dia
mendengar nasihat daripada tuannya, bahwa apa yang dia lakukan itu dia taat kepada tuannya. Dan ini pun yang dilakukan oleh Abraham, oleh hambanya Eliezer. Dia mendengar apa yang diperintahkan oleh tuannya. Di dalam Lukas 11 ayatnya yang Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya. Tuhan Yesus ini berkata bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kalau firman itu selalu ada di dalam hidup saudara dan saya percaya kita akan memelihara kehidupan kita ini, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sebagaimana tadi yang dilakukan oleh hamba Abraham itu. Saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita mau selalu mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan. Sebab di situ dikatakan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Biarlah kita memelihara firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga yang ketiga, hamba Abraham ini pun dia mau menyenangkan hati tuannya. Ketika tugas itu diberikan, ketika pelayanan itu diberikan, biarlah kita mau sebagaimana tadi, mau melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tulus. Sehingga di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-6. Efesus 6 ayatnya yang ke-6. Atau kita mulai dari yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi saudara dan saya, firman Tuhan ini kembali mengingatkan untuk kita mentaati Tuhan. Untuk kita mentaati firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan bukan karena manusia tetapi karena Tuhan. Seperti dikatakan kamu taat kepada Kristus. Saudara, inilah yang menjadi peringatan buat saudara dan saya untuk kita melakukannya dengan takut dan gentar di dalam kita mengiring akan Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, ada orang, tidak ada orang, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap setia melakukan kebenaran Allah. Sebab bukan manusia yang akan memberkati kita, tetapi Tuhanlah yang akan memberkati kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, ini adalah sebagaimana Eliezer tadi, dia berjuang mau menyenangkan hati Tuhan. Kolose 3. Kolose 3 ayatnya yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka,
melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan, kita mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, baik kepada hamba Tuhan yang ada di dunia ini, teristimewa buat hamba Tuhan yang sesungguhnya, yang setia, yaitu Dia yang mengasihi saudara dan saya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang atau tidak ada orang, kita tetap setia. Setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan, setia mengasihi sesama, dan setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga apapun yang ditugaskan, kita mau melakukannya dengan setia. Dan sebagaimana hamba Abraham Eliezer, ya, ketika diberi tugas, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan, dia benar-benar bersandar kepada Tuhan yang dikatakan Tuhan Abraham yang mengasihi dia, yang dia boleh melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan janjinya kepada Abraham bahkan sampai keturunannya. Sebagaimana Eliezer ini pun apa yang diperintahkan oleh tuannya untuk mencari istri bagi Ishak pun ditemuinya, bukan dengan kekuatan dan gagahnya, tetapi dia melakukannya itu karena dia taat kepada perintah Tuhan, kepada perintah Tuannya. Dan ini pun yang menjadi ajaran bagi saudara dan saya. Selama kita ada hidup di dunia ini, selama kita beribadah kepada Tuhan, biarlah kita tetap taat akan perintah-perintah Tuhan, akan taat juga kepada ajaran didikan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, terutama Ibu dan Bapak Gembala kita yang sudah mendoakan kita siang dan malam bagi gereja, bagi saudara dan saya, untuk kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian buat saudara dan saya, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan, dan saya percaya kita sudah diberkati. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Sebelum kita tutup ya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami saat ini. Di mana Tuhan Engkau memperingatkan kepada kami agar kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, pelayan-pelayan Tuhan yang setia, bahkan anak-anak Tuhan yang setia, gereja Tuhan yang setia, sehingga Tuhan, ada orang ataupun tidak ada orang, kami tetap setia melakukan kebenaran-Mu. Sebab di dalam kebenaran itulah ya Tuhan, kami boleh melihat penyertaan dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh takut akan Tuhan, supaya kami boleh melihat Tuhan, bahwa kasih setia Allah yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami ini, menjadi nyata di dalam kehidupan kami, menjadi bagian kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab itu terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu itu mengajar kami Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kami dan kami mengasihi Engkau. Maka Engkaulah yang senantiasa memperhitungkan kami sebagai kebenaran, dan Engkaulah yang akan memberikan upah bagi kami, bagi orang-orang yang setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sucikanlah kami, kuduskan kami. Kami masih jauh dari sempurna ya Bapa, tetapi firman-Mu terus menyempurnakan kehidupan kami, hingga kami boleh berkenan kepada Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua.
kedua, Engkau senantiasa mendapati kami setia di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat bangsa dan negara ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menolong dan memberkati apa yang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Apa yang terjadi dengan keadaan virus-virus yang merajalela di muka bumi ini. Tapi kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menghalaukan virus-virus ini, sehingga boleh berlalu Tuhan, bukan dengan kekuatan dan gagah kami, tetapi semuanya dengan kekuatan yang datang daripada Engkau, dengan kuasa Tuhan yang nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu buat Bapak Ibu Gembala kami, berkati Tuhan, sebagai orang tua rohani kami, yang senantiasa setia mendoakan kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan menolong, senantiasa sukacita, damai, sejahtera, dan berkat Allah menyertainya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu di Polonia, Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Bahkan jika ada yang sakit, mari jamah Tuhan, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkannya, kuasa-Mu boleh bekerja menyembuhkan mereka, sehingga mereka Tuhan boleh beribadah kembali kepadamu, dan sama-sama kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa jika ada yang di dalam kekurangan, mari Engkau cukupkan. Yang di dalam berbagai-bagai persoalan, Tuhan Yesus, mari Engkau buka jalan, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami tetap setia sampai akhir di kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, di ladang-ladang pelayanan mereka Tuhan. Mari Engkau berkati dan campur tangan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu. Ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya hanya Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan setiap kami manusia yang percaya kepada Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.